Halo, selamat datang di podcast Risa Saraswati. Udah 1 minggu nih kita gak ketemu dan akhirnya kita ketemu lagi. Hari ini saya pengen flashback, kilas balik podcast-podcast saya sebelumnya, dimana saya udah cerita soal bagaimana awal saya bertemu hantu, berteman dengan Peter CS, terus saya akhirnya berpisah lagi dengan mereka, bagaimana akhirnya saya bertemu lagi, terus bagaimana sikap mereka kepada saya sekarang, dan lain, sampai bahkan mereka coba menjodohkan saya dengan laki-laki, terus bagaimana mereka menyikapi hubungan saya dengan pacar-pacar saya. Semua itu udah saya bahas di podcast Risa Saraswati. Tapi tenang, tidak akan berakhir sampai di situ, karena saya masih punya segudang cerita yang bisa saya share sama kalian, yang mungkin kalian belum pernah dengerin di Jurnal Risa, atau mungkin di buku-buku saya, atau mungkin di film yang menceritakan tentang saya. Itu banyak hal yang gak dimasukin di situ, dan saya bisa ceritain sisanya itu di podcast saya ini gitu. Dan gak kerasa sih udah hampir 3 bulan ya. Gila, gak kerasa ya. Tapi seru-seru banget sih. Saya mendapatkan respon yang oke banget dari kalian. Terus saya juga tidak tahu bahwa responnya bakal se-oke ini. Dan seperti biasa, awalnya itu saya selalu iseng-iseng, taunya keenakan, keterusan, dan ternyata responnya positif. Jadi ya udah deh, lanjut terus gitu. Kemarin tuh di episode sebelumnya saya cerita soal bagaimana tarik ulur sih, kayak apa ya, kehidupan saya bersama pacar-pacar saya yang dipengaruhi oleh Peter CS. Nah, saya sempat cerita bahwa akhirnya mereka membiarkan saya untuk ya udah terserah kamu, tapi kamu juga jangan terlalu menutup diri kamu dari pendapat kami, mereka bilang, soal laki-laki yang kamu temui, karena mungkin saja kami memberikan memberikan informasi yang bagus untuk kamu, supaya kamu tidak lagi menangis, kamu tidak lagi merasa sendirian, karena mereka tuh sedih gitu kalau lihat saya sendirian di kamar, nangis, terus udah gitu, walaupun mereka ada, walaupun saya punya banyak teman, walaupun saya punya banyak saudara, tapi seorang Pisces atau Pisces itu selalu merasa ada di saat-saat tertentu tuh galau, merasa sendirian, terus ya kayak banyak pemikiran yang gak berguna gitu. Itu seorang Pisces banget nih. Kalian ada yang Pisces juga gak nih di sini? Kita memang orang-orang yang agak dramatis tapi kreatif, tenang saja. Jadi jadi akhirnya setelah hubungan-hubungan yang sebelumnya yang saya ceritain, yang mungkin kalian pikir banyak banget ya gitu pacar-pacarnya Risa, ini akhirnya saya bertemu dengan seorang laki-laki yang pernah dekat dengan saya, dan Peter CS nggak terlalu suka karena mereka bilang mirip Nipong. Jadi alasannya tuh nggak bisa saya terima begitu saja gitu, saya telan mentah-mentah gitu, bulat-bulat, karena mereka cuman bilang laki-laki ini mirip orang Jepang. Ya, jadi Dimas ini, atau kalian mungkin kenal dengan nama Dimasta, ini adalah laki-laki yang pernah dekat dengan saya. Dia memang sipit matanya dan terkesan seperti orang Jepang gitu. Jadi suatu hari saya bertemu lagi dengan dia, dan entahlah, pada saat itu saya nggak kepikiran bakal serius sama orang ini gitu. Jadi ya udahlah, karena kita juga sering ketemu lagi dan berasa udah jadi temen, kok tiba-tiba pas ketemu lagi ada perasaan lebih lagi nih gitu, dan kayaknya saling melengkapi, dan sampai akhirnya orang tua saya tuh bilang, sama ini aja Neng gitu. Jadi itu hal yang makin menguatkan saya, dan saya bilang sama Peter CS, sepertinya aku akan menikah dengan laki-laki ini. Mereka kaget, dengan Nipong itu? Dia bukan orang Jepang, dia sama sepertiku, dia inlander. Saya bilang seperti itu. Tapi dia seperti Nipong. Yansen bilang seperti itu. Percaya deh, dia bukan orang Jepang, saya bilang sekali lagi. Kami tidak suka. Apa alasan kalian tidak suka? Ya karena dia seperti Nipong.
kalau itu alasan kalian, aku akan tetap melanjutkan hubungan dengan laki-laki ini. Saya bilang seperti itu. Karena kan yang gak rasional gitu. Cuman karena orang Jepang doang. Dan bukan orang Jepang pula Dimasnya gitu. Jadi ya udah jalan terus. Sampai akhirnya kami memutuskan menikah. Mereka masih bete-bete banget gitu. Dan ternyata pada saat kami menikah, menjalani hubungan, terus bagaimana sikap dia terhadap saya, lama-lama hati mereka luluh gitu. Dan mereka bilang, dia baik Risa, dan kami salah menilai tentang dia, karena dia ternyata bukan Nippon, dan dia tidak jahat seperti Nippon. Kami mulai menyukai dia, tidak suka tapi mulai menyukai gitu. Dan itu kayak membuat saya semakin yakin, semakin mantap gitu. Dan yang pasti mereka tidak pergi meninggalkan saya gitu. Karena saya agak trauma ketika mereka marah, benar-benar marah, mereka kan pergi meninggalkan saya dan benar-benar gak kembali-kembali gitu. Tapi ketika mereka bilang mereka mulai menerima dan menyukai Dimas, itu oke. Mereka akan tetap berada di sekitar saya, menemani hari-hari saya, dan mereka akan menjadi inspirasi untuk karya-karya saya, dan mereka akan bercerita tentang apa saja kepada saya. Jadi tidak ada yang hilang dalam hubungan saya dengan Dimas. Malah jadi semakin lengkap gitu, semakin bisa share. Dia juga laki-laki yang mengerti tentang keadaan saya, dan dia juga berkecimpung dalam hal-hal atau dunia mistis seperti saya. Jadinya kami punya koneksi yang lumayan kuat gitu, dimana ketika pada awal-awal pernikahan gitu saya kerap merasa ketakutan ketika tidak ada Peter CS di kamar, karena biasanya ketika saya takut itu ada mereka yang selalu menemani saya. Sekarang ada Dimas, hanya Dimas saja gitu yang dia juga nggak terlalu melihat hantu-hantu yang di sekeliling saya. Beda halnya dengan Peter CS yang ketika ada wanita jelek atau kuntilanak atau apa, dia akan kasih tahu dan dia akan ngasih apa ya, peringatan kepada saya untuk hati-hati atau apa. Tapi Dimas kan bukan orang yang benar-benar melihat seperti saya dan mereka gitu. Jadinya dia hanya bisa, udah tenang, sabar, ada aku gitu. Itu hal yang berbeda tuh seperti itu. Nah ketika ada Dimas, saya mulai harus menyesuaikan diri, beradaptasi. Saya harus mulai terbiasa tidak mempersilahkan anak-anak ini main lagi ke kamar saya. Karena ya tahu sendirilah, masa mereka mau melihat kehidupan saya dalam kamar gitu atau apa, kan itu sangat berbeda ketika sudah menikah. Dan itu juga butuh penyesuaian. Tapi lama-kelamaan, karena sering bareng sama Dimas, diam-diam dia kayaknya seperti menyerap energi saya, dan dia mulai peka sama hal-hal yang buruk yang hendak mendatangi saya. Karena seseorang yang bisa melihat hantu atau berkomunikasi dengan hantu itu, ya resikonya adalah mereka gampang didatangi, mereka gampang diganggu, mereka gampang dimintai tolong oleh makhluk-makhluk di luar sana gitu. Dan Dimas ada di sana yang akhirnya lambat laun dia menjadi lebih peka, dia membantu saya. Bahkan ada satu ketika kami tidur itu, saya terbangun kesurupan ya, bukan mediasi seperti yang saya lakukan bersama saudara-saudara saya di Jurnarisa. Jadi ternyata ya dia juga akhirnya membekali diri dengan banyak hal, dengan ayat-ayat suci yang sudah dia dapat dari kakek saya, dari saudara-saudara saya, dan akhirnya dia bisa membantu saya menyelesaikan permasalahan tentang hal-hal mistis ini gitu. Jadi kerap kali ketika saya kesurupan, gak sadar dan lain-lain, dia yang menyembuhkan saya. Melihat itu, Peter CS kayak semakin yakin bahwa laki-laki ini orang yang tepat gitu ya. Mudah-mudahan aja tepat ya, dan berjodoh terus sampai akhir hayat nanti. Mudah-mudahan, karena sejauh ini saya merasakan hal itu, saya merasakan kecocokan. Dan salah satu pertimbangan saya kenapa akhirnya saya memilih dia, karena gak tahu, ada chemistry aja yang bikin saya yakin bahwa
laki-laki ini orangnya gitu. Ya mungkin kalian semua juga akan merasakan itu ya, buat kalian yang belum menikah atau apa. Ketika bertemu dengan laki-laki yang tepat, kalian akan merasa, atau bertemu dengan orang yang tepat, kalian akan merasa oke, ini orangnya. Dan itu yang saya rasakan tentang Dimas. Dari situ ya akhirnya kita bisa saling backup. Terus saya nggak perlu lagi mendengarkan petua-petua dari anak-anak ini soal hubungan. Karena biar bagaimanapun, walaupun mereka fisiknya masih kecil, tapi mereka hidup atau enggak hidup ya, maksudnya mereka menyaksikan waktu itu udah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, sehingga mereka mau gak mau ngerti gitu tentang hubungan orang dewasa, tentang percintaan dan lain-lain. Jadi sebenarnya pengalaman anak-anak ini lebih banyak daripada saya. Mungkin mereka melihat waktu itu bagaimana papa saya masih kecil atau nenek saya masih kecil dan lain-lain. Jadi pengalaman mereka lebih banyak. Tapi setelah saya berhubungan atau menjadi istri seorang Dimasta, mereka udah gak lagi banyak bicara. Mereka tidak lagi menceritakan hal-hal yang membuat saya jadi ragu gitu. Dan itu membaik. Apalagi setelah akhirnya saya hamil anak pertama ini, anak King Janari. Tapi ada hal menyedihkan sih yang terjadi ketika saya hamil Ari ini. Panggilan anak saya Ari ya. Mungkin kalian lupa atau kalian belum tahu, namanya anak King Raga Janari, panggilannya Ari. Ada hal-hal atau enggak cuman 1-2 hal, tapi banyak sekali hal yang terjadi pada saat saya hamil, termasuk hubungan saya merenggang dengan Peter CS. Seperti apa ceritanya? Nantikan di podcast saya selanjutnya. Bye!